kita sampaikan hot news yang pertama mengenai alarm bahaya yang menyala keras dan menjadi sinyal ekonomi Indonesia bisa tumbuh di bawah 5% di tahun ini. Hal ini dipicu oleh deflasi beruntun yang terjadi 4 bulan terakhir hingga angka Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang di zona kontraksi 2 bulan terakhir. Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede mengatakan khusus untuk data deflasi yang per Agustus 2024 di level 0,03% secara bulanan atau month to month, berdasarkan catatan BPS, ini memang sebetulnya dipicu oleh penurunan harga pangan bergejolak atau volatile food. Namun yang menjadi masalah ialah tren deflasi itu muncul seiring dengan data terus menurunnya jumlah kelas menengah karena daya belinya tertekan, hingga munculnya data PMI Manufaktur Indonesia yang makin ambruk di zona kontraktif, yakni dari Juli di level 49,3 menjadi 48,9 per Agustus 2024. Joshua menambahkan ketika berbagai indikator daya beli masyarakat menurun, maka mengonfirmasi data BPS terkait jumlah kelas menengah yang mulai menyusut porsinya. Karena mereka turun kasta masuk ke golongan kelas menengah rentan atau aspiring middle class serta kelompok masyarakat rentan miskin. Ditambahkan Joshua bahwa turunnya kelas menengah bisa berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi bahkan bisa tumbuh di bawah 5%. Kita ke hot news yang selanjutnya, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus memulai kunjungan apolistiknya ke sejumlah negara di Asia Pasifik. Kunjungan apolistik ini akan bermula hari ini di Indonesia. Paus Fransiskus dijadwalkan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini pada pukul 10:55 waktu Indonesia Barat setelah menempuh penerbangan selama belasan jam menggunakan pesawat ITA Airways dengan nomor penerbangan AZ4000 yang berangkat dari Bandara Leonardo da Vinci, Roma pada sore hari kemarin. Selama berada di Indonesia pada 3-6 September ini, Paus Fransiskus dijadwalkan akan melakukan sejumlah pertemuan termasuk dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pemimpin lintas agama. Paus Fransiskus juga dijadwalkan akan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno sebelum bertolak ke Port Moresby, Papua Nugini pada 6 September mendatang. Selain Indonesia dan Papua Nugini, Paus Fransiskus juga akan berkunjung ke Timor Leste dan Singapura sebelum kembali ke Vatikan pada 13 September mendatang. Ya, 2 peneliti Amerika Serikat mengatakan mereka telah mengidentifikasi lokasi potensial di Rusia untuk penempatan rudal jelajah bertenaga nuklir baru. 9M370 Burevestnik yang dipromosikan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai senjata yang tak terkalahkan di tengah ancaman Perang Dunia III yang kian dekat. Putin telah mengatakan bahwa senjata tersebut yang disebut SSC X9 Skyfall oleh NATO memiliki jangkauan yang hampir tidak terbatas dan dapat menghindari pertahanan rudal Amerika Serikat. Namun beberapa pakar barat meragukan klaim tersebut dan nilai strategis Burevestnik dengan mengatakan bahwa senjata ini tidak akan menambah kemampuan yang belum dimiliki oleh Moskow dan beresiko menyebabkan kecelakaan yang dapat menyebabkan radiasi. Dengan menggunakan gambar yang diambil pada 26 Juli oleh Planet Labs, sebuah perusahaan satelit komersial, kedua peneliti tersebut mengidentifikasi sebuah proyek konstruksi yang berdekatan dengan fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir yang dikenal dengan 2 nama, yakni Vologda 20 dan Chebsara sebagai lokasi potensial untuk penempatan rudal baru ini. Fasilitas ini terletak 475 km di utara Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia dan Kedutaan Besar AS di Moskow tidak menanggapi permintaan komentar atas penilaiannya, nilai strategis Burevestnik, catatan uji cobanya, dan risiko yang ditimbulkannya. Juru bicara Kremlin mengatakan bahwa pertanyaan ini seharusnya ditujukan ke Kementerian Pertahanan dan menolak memberikan komentar lebih lanjut. Ya, kita ke hot news yang terakhir, di mana gempa bumi kuat mengguncang Taiwan dengan magnitudo 5,5 pada Senin. Gempa itu berpusat di daerah pesisir timur di Hualien dan terasa hingga ibu kota Taipei. Mengutip Reuters, Badan Cuaca Negeri itu mengatakan gempa berada di kedalaman 29,9 km. Belum diketahui apakah ada kerusakan dan laporan kematian akibat gempa ini. Taiwan terletak di dekat persimpangan 2 lempeng tektonik,
Posisi ini rawan gempa bumi. Pada bulan April, Hualien dilanda gempa bumi terbesar yang melanda Taiwan dalam setidaknya 25 tahun. 9 orang tewas dan lebih dari 900 orang terluka dan ribuan gempa susulan telah terjadi sejak saat itu. Lebih dari 100 orang tewas dalam gempa bumi di Taiwan Selatan pada tahun 2016, sementara gempa berkekuatan 7,3 skala Richter menewaskan lebih dari 2.000 orang pada tahun 1999.